Bapak, mama dan saudara-saudariku, anak-anak, orang tua, orang muda, Shalom. Ada baik-baik kok? Semua baik. Ada damai sejahtera. Iya kok? Ya. Kenapa mau datang gereja? Mama dong? Bapak dong? Kenapa mau datang gereja? Datang gereja sudah tahu mau datang kenapa ya? Ada satu mama majelis kok yang bisa kasih tahu kenapa mau datang gereja. Bisa saja tidak datang. Ada banyak orang yang tidak datang. Baik gereja pagi, gereja jam 8 sore ini. Tapi pertanyaannya kalau bapak mama datang, kenapa mau datang? Ya, beribadah kepada Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa datang ibadah ini supaya dia pun dosa jadi lepas. Ya. Karena itu banyak orang ketika datang dan dia pulang kemudian dia bilang, datang gereja ju sama sah. Pendeta khotbah bukan bikin kelegaan dan damai sejahtera, bikin beta tambah beban berat. Apalagi yang duduk di samping ini, don dua ada bakalai, tambah soe, di sebelah don dua bakalai, di sebelah 1 tahun soneba omong, di muka ada mantan, di belah dia terjepit di tengah-tengah. Kemudian dia kasih salah khotbah. Ya. Padahal damai sejahtera itu datang karena situasi hati. Damai sejahtera itu tidak datang sendiri. Damai sejahtera itu bukan karena kita bilang percaya kepada Kristus, terus damai itu datang sendiri. Oh tidak. Karena segala sesuatu yang datang dalam hidup kita itu harus diperjuangkan. Ya. Banyak orang Kristen yang menganggap bahwa iman itu hanya menunggu. Banyak orang Kristen yang beranggapan bahwa beriman kepada Tuhan itu hanya cukup berdoa. Saya mau tanya bapak mama dong yang pun kebon, atau yang pun perahu, ataupun pukat di laut. Bawa pagi-pagi itu pukat, sampai di pinggir laut, duduk berlutut, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong kasih saya ikan kombong, tolong kasih saya ikan apa lagi. Terus duduk pangku kaki, itu ikan datang. Dia datang masuk di mama no punjala. Tuhan Yesus saja suruh Petrus, tebarkanlah jalamu, kerja. Iman bukan hanya soal orang percaya, tapi iman adalah sebuah bentuk keyakinan untuk kita mau mendapatkan sesuatu dengan kerja. Tuhan Yesus, saya miskin, karena itu Tuhan bikin saya kaya. Saya minta Tuhan kasih saya beras 1 kilo, karena hari ini saya belum makan dari pagi. Terus duduk tunggu sudah. Itu beras datang dari atas. Kalau buka mulu kok. Karena itu segala sesuatu yang kita minta itu harus diperjuangkan. Segala sesuatu yang kita pohonkan kepada Tuhan itu dibilang bahwa ora et labora. Berdoa dan bekerja. Saya pernah bertemu dengan seorang teman saya. Karena teman-teman saya juga sudah mendapatkan pekerjaan. Tapi dia sendiri yang belum. Di pasar.
Terus saya tanya, Ama, su kerja kau? Belum ada jawaban dari Tuhan. Saya pikir-pikir kapan Tuhan omong, selalu nanti. Saya ketemu lagi seorang teman yang belum pernah menikah. Kalau saya sudah pernah menikah, baru itu meninggal tidak apa-apa. Tapi dia belum pernah menikah. Saya tanya, Ama, maitua? Tuhan belum kirim jodoh. Subahnya yang mau bapak mah, Tuhan belum kasih tunjuk dia pun tanda. Dia bilang dia, Ama seumur berapa? Ini tahun depan dia seumur 56. Tunggu ke luka kaluk situ. Nanti Tuhan kirim ke seluruh jodoh. Segala sesuatu yang kita minta itu harus diperjuangkan. Segala sesuatu yang kita inginkan dari Tuhan itu harus kita bekerja. Ketika kita berdoa, ketika kita meminta supaya kita mendapatkan pekerjaan, dan kita lihat ada lowongan pekerjaan, pergi dan lamar. Iya toh? Pergi dan lamar. Siapa tahu kita lulus. Kalaupun tidak lulus, bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa kita. Tapi Tuhan memberi tempat yang lain, yang barangkali botong sendiri sonde tahu. Bapak, mama dan saudara-saudara, hidup oleh iman memang berarti bukan hanya berharap kepada doa saja. Hidup oleh iman memang berarti hanya berharap pada Yesus Kristus dalam hal keselamatan. Tetapi itu sama sekali tidak berarti manusia menjadi penganggur dalam segala hal. Beberapa tahun yang lalu saya masih di jemaat 1 pas mau Natal. Saya keluar dengan motor, mau pergi orang tua berdoa jam 12 malam. Ada sekelompok anak-anak muda ada di persimpangan jalan. Mereka tahan, mereka sorong, minta uang. Saya bilang, saya uang hanya 5.000. Saya 5.000 juga tidak apa-apa. Ini hari baik. Saya bilang, Tuhan Yesus lahir orang pajak uang. Baru bilang ini hari baik. Banyak orang melakukan tindakan-tindakan yang menurut dia itu benar dan menurut dia itu Tuhan setuju. Bapak dan saudara-saudara, Paulus sendiri juga menulis tentang keselamatan sebagai pemberian cuma-cuma, juga mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Maksudnya ialah bahwa hidup oleh iman kepada Kristus itu berarti menerima keselamatan secara gratis. Disebut gratis karena kita tidak perlu bayar dengan jasa atau prestasi apapun, termasuk berpuasa, bersunat, berdoa, bekerja, dan seterusnya. Keselamatan itu yang telah kita dapat itu bukan hasil kita, tapi pemberian Allah, anugerah dari Allah. Namun selain gratis, sisi lain keselamatan yang sudah kita terima secara gratis itu mewajibkan kita untuk harus mengisi keselamatan pemberian Tuhan itu dengan pekerjaan dan usaha yang benar, agar keselamatan itu menjadi nyata dan bertumbuh. Kita terima keselamatan secara gratis, tetapi kita harus isi keselamatan itu dengan bekerja dan melakukan kehendak Tuhan. Ya, menerima keselamatan, kita bekerja dengan apa yang Tuhan kasih dalam pekerjaan kita, dan kemudian kita juga melakukan kehendak Tuhan.
Penekanan seperti ini bukan saja dikatakan oleh Paulus, Yakobus pun mengatakannya juga. Yakobus mengatakan begini, Bapak Mama, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Selanjutnya Yakobus katakan dalam Yakobus 2 ayat 22 bahwa iman menjadi sempurna karena perbuatan. Begitu. Jadi kalau botong beriman tapi botong pun perbuatan harba biru, botong pun mulut juga harba biru, botong hidup dengan tetangga juga harba biru, botong hidup dengan istri juga harba biru, botong hidup dengan suami juga harba biru. Ya. Salah satu harba biru itu begini. Saya tanya dulu kepada mama. Ya. Bapak-bapak pu uang siapa punya? Suami pu uang siapa punya? Istri. Mama pu uang siapa punya? Bapak udah ingat? Bapak pu uang, mama punya. Mama pu uang, bapak punya. Mama punya. Bapak nol bokok. Nanti bapak tua pulang kantor kok angkatin tudung saji, hanya nasi saya. Dia bilang, mama ini sah. Mama tua mulai ceker pinggang, memang badan agak besar sedikit lah. Lu cekes itu. Ada begitu? Doa siapa ada begitu? Ya? Ada? Mama do, ada? Ada omong suami bilang ceke, ada? Ada ke tidak? Wih baik kalau suami ada. Amin. Ya, dong baik semua. Itu hal-hal sepele dari iman kita. Jangan potong omong tentang sesuatu yang besar. Kalau di dalam rumah kita sendiri, kalau di dalam kamar kita sendiri, kalau di dalam relasi kehidupan keluarga sendiri tidak benar. Saya pernah kasih latihan paduan suara. Dong menyanyi. Saya tunjuk diri hen. Diri hen ini ada baklai di 5 orang kok. Di antara dong. Mam tua palu setengah mati. Dong pegang buku dong sendiri mam tua. Sambil menyanyi. Sungguh alangkah baik. Persaudaraan yang rukun. Tapi dong menyanyi hati dong. Sonde barukun. Ini soal. Terus bilang, beta percaya Tuhan. Beta sudah diselamatkan oleh Tuhan. Beta bermegah karena Tuhan. Kemegahan beta karena Tuhan membenarkan beta. Tapi hidup putar balik. Hidup korupsi. Hidup bamaki. Hidup culas. Hidup seraka. Hidup iri hati. Semua. Tambah sudah. Bapak dan saudara-saudara. Pembacaan dari surat Roma ini mau menjelaskan kepada kita tuh hal-hal sederhana sebenarnya. Kita sudah diberi keselamatan oleh Tuhan. Anugerah keselamatan. Kita sudah mendapatkan damai sejahtera. Dan karena itu ketika Bapak Mama melakukan sesuatu yang baik, bukan karena Bapak Mama mendapatkan keselamatan, tetapi karena sudah mendapatkan keselamatan. Kita datang ke gereja bukan hanya sekedar kita beribadah. Kita datang ke gereja bukan hanya sekedar kita mau untuk kita diselamatkan. Kita datang ke gereja bukan untuk selamat, tapi kita sudah diselamat. Amin kok? Amin. Pertanyaan berikut. Kenapa kita datang gereja hari Minggu? Ya? Kenapa kita datang gereja hari Minggu? Nah, nanti waktu datang hari Senin sah. Kenapa kita datang gereja hari Minggu? Karena
Paskah itu hari apa? Hari Minggu. Karena itu ketika orang Kristen beribadah pada hari Minggu, dia mau mengatakan Tuhan Yesus bukanlah Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Dia sudah bangkit. Tegas. Kenapa perlu orang Kristen hari Minggu beribadah? Ya karena Tuhan Yesus saya bangkit pada hari Minggu. Belum apa? Mau apa lain? Harus tegas. Orang Kristen itu jangan panae, loyo. Di belakang dia omong bakincang. Ketemu dia bilang, iya bab. Atau sebab berarti. Itu orang Kristen tak jelas. Di muka dia iya, di belakang dia no. Ini dunia hidup zaman now. Iya toh? Bilang, ini sekarang zaman now. Semua segera dipersiapkan. Segala dikonsumsikan. Kalau kita tidak hati-hati, iman kita akan digiring kepada yang bukan Tuhan yang kita sembah. Sekarang hidup zaman now. Dulu botong hidup di zaman bayi ngau. Ya toh? Hidup di zaman bayi ngau itu ada WA. Ada WA kok tidak? Tidak ada. Tidak ada WA. Yang ada hanya SMS. Itu zaman bayi ngau. Tapi rumah tangga tidak pernah berkelahi. Hidup sama now. Ada WA. Ada IG. Suami istri punya paspor. Beda-beda. Mai tua pun FB. Dia blokir. Orang pun istri dia like super. Bapak-bapak dong. Bapak-bapak. Tolong. Like metua pun foto tuh yang super. Ya. Jangan orang pun bini like super. Metua sendiri blokir. Keselamatan itu menunjukkan sikap kita. Ya. Bermegah di dalam Tuhan. Bukan bermegah karena kita punya kesombongan. Bermegah karena kita punya A, kita punya B. Kotong punya segala sesuatu. Maka ketika Tuhan panggil, kotong naik apa? Pidi ini, Mopoli naik apa? Ambulans. Ngeo. Ada Avanza, ada Otto, ada 10 kok. Tapi ketika Tuhan panggil, soalnya ada naik Avanza. Naik ambulans yang dia pusat belaju, sumiring juga begini. Baik ke orang yang pikul sembotong, orang ada baik hati, mah ada batas salah. Dia pikul harba biru, angka begini banting di dalam. Ya. Nah, karena itu Bapak Mama dan saudara-saudara, saya ingin memberikan kepada kita beberapa hal saja. Sebagai bukti daripada kita menciptakan damai sejahtera, karena kita beriman kepada Kristus. Itu yang pertama, adalah merendahkan diri, memaafkan satu dengan yang lain, dan memilih Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita. Itu pertama. Amin kok? Bisa kok tidak? Bisa kok tidak? Bisa. Karena kadang-kala botong atau meto ini ada Tuhan tapi juga ada santuaf. Betul toh Bapak? Santuaf. Kalau Bapak mabok, puku ame bini, terus pendeta pitogor, kenapa Bapak puku sambini? Santuaf kisu Bapak. Minum mabok puku bini baru santuaf ya kisu. Kalau sudah percaya dan beriman kepada Kristus, tidak boleh ada santuaf dalam hidup. Yang ada hanyalah iman, pengharapan dan kasih. Itu yang pertama.
Yang kedua, Bapak, Mama, dan saudara-saudara sebagai jemaat Tuhan harus hidup sungguh-sungguh dengan tidak hanya mengandalkan doa, tapi berusaha kalau Anda mau mendapatkan sesuatu. Berdoa dan bekerja. Berdoa meminta Tuhan. Tuhan, saya mau bekerja hari ini. Karena itu seorang istri, kalau suami mau pergi untuk bekerja, berdoa kasihan dia supaya dia pulang. Kalau bisa sebelum bapak tua keluar dari pintu rumah, pegang sandia, cium dia pun testa, baru bilang I love you. Bisa kok? Mama dong? Bisa? Mulai besok ya? Nanti bapak tua bilang, pendeta suhot badong apa ku ini harus semua gila habis. Iya. Tapi menurut saya kan benar. Ketika suami mau keluar ke laut, seorang istri berdoa untuk suaminya, tapi ketika keluar dari pintu, cium dia pun testa, I love you Bapak. I love you double-double. Iya. Siapa tahu bapak tua pisan pulang. Iya toh, karena ada kecelakaan, karena ada sesuatu yang ditimpa. Kemudian hanya berita datang bilang, Mama, Bapak Suson ada. Terima kasih Tuhan, tadi besok I love you, sendia double-double. Cium dia pun testa, lah dia pisan pulang-pulang. Ya. Kenapa putusan bisa bikin seperti begitu? Nanti ada orang yang cium potong suami pun testa, baru mam tua mulai cekat piung. Nah, lu tunggu. Ya, kita harus juga bisa mempraktekkan itu, ya, membuktikan bahwa kita sangat mencintai suami sebagai bentuk dari iman kita. Hal yang berikut, Bapak, Mama, dan saudara-saudara, jadi murid dari Tuhan itu artinya orang Kristen yang bekerja, orang Kristen yang bersekolah harus menjadi orang Kristen yang the best. Berprestasi baik, ya. Terutama bagi anak-anak muda ini, yang sementara kuliah harus menjadi yang the best, yang menjadi terbesar, yang menjadi terhebat. Tidak boleh kalah persaingan, tetapi harus menunjukkan bahwa saya orang Kristen yang hebat, saya orang Kristen yang baik, saya orang Kristen yang besar, saya seorang penatua, saya seorang diaken, saya adalah seorang yang besar, the best dengan Tuhan. Pelayanan saya laksanakan dengan tekun. Amin kok? Ya, harus tekun melayani. Ya, mama penatua, mama diaken, bapak harus tekun, ya, menjadi yang terbesar. Sebab Allah di dalam Kristus telah mengorbankan segala sesuatu. Keselamatan telah diberikan kepada kita, supaya kita bermegah karena keselamatan itu, bermegah karena kebenaran itu, bermegah karena kasih karunia itu. Amin kok? Amin. Nah, pulang bisa buat yang baik kok? Bisa? Mulai sekarang. Bisa bilang Bapak I love you? Bisa? Bisa kok tidak? Mudah-mudahan bisa. Ya, tapi hendaklah kamu lakukanlah dengan damai sejahtera, bukan dengan paksaan. Lakukan hal yang baik, lakukan hal yang benar dengan damai sejahtera. Selamat menikmati damai sejahtera bersama Tuhan. Kita tidak saja sementara mengenal Kristus, tapi kita sementara hidup bersama-sama dengan Kristus. Dan Kristus yang telah menyelamatkan kita, kewajiban kita adalah melakukan apa yang baik dan benar, sebagai tanda mengucap syukur atas segala keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.